Ini saya mau titip zakat. Saya bilang, kamu nih sudah zakat, sudah puasa, tinggal syahadat saja, dihitung nanti zakat puasa. Dia bilangnya apa? Kasihan mama. Kok kasihan mama? Rupanya kalau masuk Islam mamanya yang marah begitu. Jadi tidak akan saya sebutkan alamatnya supaya tidak diminta sumbangan oleh MUI kecamatan. Malah budaya Sunda sudah ada macam-macam puasa. Ada puasa ngalong, puasa seperti kalong, tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong. Ada puasa mata, ada puasa mutih, tidak makan apa-apa yang memakai garam. Biasanya karena pasaran, supaya pasaran naik karena meminang tidak diterima. Ada lagi ada puasa matang bulu. Nah, kalau ini terus terang saya masuk ke pesantren di Gunung Puyuh. Begitu masuk, senior saya mengatakan, yang pinter puasa apa matang bulu 40 hari 40 malam. Saya tidak makan ikan, tidak makan daging, makan cuma nasi, kemudian garam sama kangkung atah, karena kata senior supaya pinter. Nah, makanya saya bisa jadi ketua MUI itu gara-gara kangkung atah 40 poin. Tapi saya perhatikan itu ikan kiriman ayah saya dimakan oleh senior tadi. Licik juga ini senior ini. Nah, ada puasa mutih, ada puasa. Kalau di Jawa paling banyak sekarang. Di Jawa paling banyak ada puasa nyeplong. Nyep dingin, tidak makan, tidak minum. Long panjang bahasa Inggris. Jadi dingin panjang nggak makan. Biasanya untuk okultisme, mempunyai kekuatan tertentu. Nah, tentu bagi kita sebagai muslim, bagi para ulama tidak boleh mengejarkan puasa-puasa itu. Mau tidak makan garam, mau tidak, terserah aja. Tapi yang namanya saum cuma satu macam yang biasa kita lakukan, saum Ramadan. Nah, mungkin kalau kita mencoba membuat klasifikasi yang saum ini, ada orang yang saum tapi tidak sah. Saya ingat ada laporan ke Majelis Ulama, ada kelompok saum, Pak Ustadznya atau Pak Kiainya atau gurunya itu menyatakan saum itu jam 6 sampai jam 6. Sedunia harus sama, tidak bisa dibeda-bedakan. Menjadi itu sakudu nggak durang lila. Ya, teman. Tapi sekarang sudah nggak ada, dulu ada laporan. Tidak sah tentu saja, karena tidak disiplin waktu. Ada mungkin sah, aturan waktu segala macam sama, akan tetapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena saumnya saum pamer, ingin dapat pujian, penghargaan dia. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang melakukan saum mungkin sah secara agama, rukun Islam yang keempat dilaksanakan, tapi tidak membuahkan perubahan, tidak menambah takwa. Ini yang disebut oleh Nabi, rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa la'atas wajhu. Banyak itu orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar aja dan dagang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita saum harus membuahkan hasil. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Yang kalau kita rinci, iman yang mantap, awal Al-Baqarah, salat yang berkualitas, selalu siap berbagi. Kalau selalu berbagi harus bisa mandiri. Nggak mungkin bisa berbagi kalau kita sendiri tidak mandiri. Berbaginya itu fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dan kemudian ala hubbihi, siap memberikan bantuan harta yang masih dicintai. Ya, itu potret orang yang indikator ketakwaan. Akhlaknya apa? Al-kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan emosi kemarahan pada saat dia pantas kalau dia marah. So, kalau tidak pantas marah sendiri itu rada gelo. Al-kadhiminal ghaidh. Saya ingin mengutip satu cerita sejarah seorang sahabat yang datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya Islam, saya sudah sholat, saya saum, saya zakat, apalagi ini kewajiban saya untuk menjadi muslim. Kata sabda Rasul, la taghdab. Terjemah bebasnya, tong gede amak sih. Itu terjemah saya. Jangan marah. Kata sahabat, enteng jadi muslim, harinya nggak boleh marah aja. Tapi ternyata setelah dia berada di tengah masyarakat, pika keheleun, pika sebeleun, ampe amekeun geuning loba, ternyata menghadap lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata yang paling sulit jadi orang Islam tuh gak boleh marah. Nah, kata Nabi, ingat, ketika kamu marah jangan ngomong, sebab kamu gak bisa mengontrol ucapanmu. Lebih baik menyesal tidak, ini bukan hadis, lebih baik menyesal tidak bicara daripada menyesal terlanjur berbicara. Hesek omean anak kalau sudah bicara.
Yang kedua, Nabi menyatakan, ketika kamu sedang marah, iblis dan setan bisa menguasai kamu. Oleh karena itu, ta'udz, istighfar. Masih juga ingin marah, Nabi mengatakan wudu, karena marah itu bagaikan api. Wudu. Para ulama menambah lagi sholat, syukur wudu. Kalau sedang sholat masih marah, berarti itu salat. Menyakut salat makan. Al-afina anin nas. Bukti seorang saumnya berhasil itu adalah seorang yang berjiwa besar, tidak pernah mengenal dendam, selalu siap memaafkan orang lain, senang memaafkan orang lain. Ya. Hasil penelitian, kenapa seseorang itu tidak tenteram, tidak tenang, antara lain adalah karena dendam. Di sininya mikir terus bagaimana mencelakakan orang. Berbeda dengan orang yang pemaaf, bahasanya. Tapi dia salah, dia urusan dengan Allah bukan dengan kita. Dan itulah kalau nggak salah riyadhah dalam dunia spiritualisme Islam, menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Al-mufu nabi ahdihim idza ahadu, selalu memenuhi janji. Kalau kira-kira tidak bisa memenuhi janji, ya nggak usah berjanji aja lah. Kalau berjanji pasti pun tetap dikawal dengan insya Allah. Kemudian as-sabirina fil ba'sa wad dara, sabar tabah ketika ada kesulitan, ada kepahitan. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ia segera sadar, tidak pernah melakukan pembelaan, tidak pernah melakukan excuse, melakukan pembelaan terhadap kesalahan. Dia dengan jujur, saya salah, saya hilang. Walam yusirru ala ma fa'alu, nggak pernah bangga dengan dosa, nggak pernah agul ke dosa, nggak pernah senang dilihat orang lain kita melaksanakan dosa, tapi dirinya ada perasaan al-haya, malu. Marilah poin-poin potret takwa ini menjadi idaman kita. Saum yang berhasil adalah saum yang membuahkan hasil kita menjadi lebih baik. Antara lain dalam situasi bangsa kita sekarang ini, mari kita lupakan kejengkelan, kemarahan, ketidaknyamanan melihat orang lain. Kita bersama-sama menghadapi negara yang sama-sama kita cintai. Berbeda biasa, bertengkar yang dosa itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Mari terus kita lanjutkan dengan ikhlas bersama-sama pemerintah daerah untuk membangun Bandung sebagaimana yang diharapkan kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan curahan rahmat, barakah, kekuatan lahir batin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di pemerintah daerah, semua dari pimpinan sampai ke tingkat yang paling bawah, dan semua warga Bandung menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita menurut